Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku, Bidan Online. Di video kali ini, kita akan membahas tentang jenis-jenis tumor jinak pada payudara. Tapi sebelum itu, untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan juga lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan moms, terima kasih. Hai moms, nah mungkin di antara kita sudah banyak yang mengetahui bahwa ada tumor pada payudara. Ada tumornya yang jinak, ada yang ganas, sehingga bisa menyebabkan kanker payudara. Mungkin semua perempuan sudah tahu apa itu kanker payudara. Nah, di sini kita akan bahas dulu tentang tumor jinak. Mendengar kata tumor, biasanya orang itu mulai ketakutan dan cemas karena terdapat benjolan pada payudaranya. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu, apa sih tumor jinak itu? Jadi, tumor jinak itu adalah benjolan yang terdapat pada salah satu atau kedua payudara, di mana tumor jinak ini adalah tumor atau benjolan yang tidak berpotensi menyebabkan kanker. Jadi, tumor jinak itu adalah benjolan yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya kanker pada payudara. Sementara, jenis tumor yang berpotensi menyebabkan kanker adalah tumor ganas. Nah, mungkin yang sebagian besar kita ketahui bahwa tumor atau tumor jinak yang biasa muncul di payudara itu sekedar tumor dan semua jenis tumornya itu berbeda-beda. Sementara sebenarnya itu ada jenis-jenis tumor yang biasa muncul pada payudara. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu seperti apa sih jenis-jenis dari tumor jinak itu. Nah, untuk yang pertama adalah jenis tumor jinak yang disebut juga dengan fibroadenoma. Fibroadenoma ini biasanya terjadi pada wanita yang berusia 20-30 tahun. Biasanya ini dipengaruhi oleh hormon estrogen. Nah, kalau misalnya ada wanita yang mengalami hal seperti ini atau mengalami fibroadenoma, biasanya dokter akan menyarankan untuk dilakukan operasi pengangkatan tumor tersebut atau pengangkatan benjolan tersebut. Nah, kalau misalnya fibroadenoma ini dialami oleh ibu hamil, nah pada saat kehamilannya itu benjolan itu akan semakin membesar. Nah, kemudian jenis tumor jinak yang kedua adalah fibroadenosis. Tadi kan yang pertama adalah fibroadenoma, sekarang ini adalah fibroadenosis. Jadi, fibroadenosis ini adalah perubahan hormon yang terjadi pada siklus menstruasi yang menyebabkan munculnya benjolan atau tumor pada payudara, di mana munculnya benjolan ini disertai dengan rasa nyeri. Selain tadi dari gejala dari fibroadenosis di mana munculnya benjolan pada payudara dan terasa nyeri, ada juga gejala-gejala lain yang ditimbulkan atau biasa dirasakan, yaitu benjolannya itu bisa saja terasa keras atau juga lunak, kemudian biasa keluar cairan dari puting, serta terjadi perubahan ukuran pada payudara. Nah, biasanya ini terjadi itu sebelum menstruasi. Kemudian, bagaimana sih cara mengatasi kalau misalnya seorang wanita itu mengalami fibroadenosis? Nah, untuk fibroadenosis sendiri itu tidak perlu dilakukan operasi pengangkatan benjolan. Nah, ini cukup diberikan obat anti nyeri supaya orang yang mengalami hal tersebut itu tidak merasa nyeri. Jadi diberikan obat anti nyeri. Setelah itu benjolan itu mungkin ada yang berpikir, kalau misalnya benjolannya cuma diberi obat, apakah bisa sembuh? Apakah benjolan itu akan hilang? Jawabannya adalah benjolan itu akan mengecil atau bahkan menghilang setelah masuk ke siklus menstruasi. Jadi, kalau misalnya sudah masuk ke siklus menstruasi, biasanya benjolan pada fibroadenosis itu mengecil atau menghilang. Jadi, itulah kenapa tidak perlu dilakukan tindakan operasi. Kemudian, jenis tumor yang ketiga atau yang selanjutnya, tumor jinak pada payudara, adalah kista payudara. Kista payudara adalah benjolan yang terdapat pada payudara di mana benjolan ini berisi cairan. Nah, bagaimana cara mengatasi jika terjadi kista payudara? Apakah harus dioperasi atau cukup diberikan obat? Nah, jawabannya kalau untuk perempuan yang mengalami kista payudara, itu akan dilakukan tindakan
bukan tindakan operasi, dan tidak cukup juga hanya dengan pemberian obat. Jadi, harus dilakukan yang namanya aspirasi jarum halus. Nah, untuk kista payudara sendiri itu ukurannya bervariasi, ada yang kecil dan bahkan juga ada yang membesar. Oh iya, jadi tadi dilakukan tindakan aspirasi jarum halus. Maksudnya yaitu dilakukan penyedotan cairan. Jadi kista itu kan benjolan yang berisi cairan. Jadi cairan dalam benjolan itu disedot cairannya dan dikeluarkan sehingga nanti benjolan itu akan mengempes karena cairannya sudah dikeluarkan. Nah, tapi ini tidak boleh sembarang dilakukan, tidak boleh dilakukan mandiri, harus dengan bantuan dokter. Jadi jangan sampai ada yang mengira bahwa benjolan di payudaranya ini kayaknya kista deh. Jadi dilakukan aspirasi jarum halus, sementara yang terjadi sebenarnya bukan kista tapi fibroadenosis. Meskipun yang terjadi itu kista, kita tidak boleh bertindak sendirian. Harus dengan bantuan tim medis, karena itu sangat berbahaya. Jadi jangan pernah untuk mencoba di rumah. Jenis tumor jinak pada payudara yang keempat adalah papiloma intraduktal. Jadi apa itu papiloma intraduktal? Papiloma intraduktal adalah benjolan kecil yang berbentuk seperti kutil atau yang menyerupai kutil yang terbentuk pada dinding saluran susu dekat puting. Pada beberapa kasus, kondisi ini bisa menyebabkan keluarnya cairan dari puting. Nah, papiloma ini memang termasuk tumor jinak, tapi kalau jumlahnya sudah banyak, misalnya sudah mencapai 5, itu bisa beresiko menyebabkan kanker, sehingga harus melalui prosedur pengangkatan atau operasi. Dan jenis tumor jinak pada payudara yang kelima adalah nerkosis lemak karena cedera. Nerkosis lemak itu adalah benjolan yang bertekstur padat dan bulat yang terbentuk pada saat jaringan parut itu menggantikan jaringan payudara yang rusak akibat cedera. Nah, tindakan untuk mengatasinya adalah juga dilakukan tindakan pembedahan untuk mengangkat nerkosis lemak itu. Jadi itulah tadi jenis-jenis tumor jinak yang biasanya terjadi pada payudara. Nah, di antara kelima jenis-jenis tumor yang terjadi pada payudara atau tumor jinak itu, ada jenis tumor jinak yang tidak perlu dilakukan tindakan pembedahan. Jadi untuk teman-teman atau siapapun itu yang merasa bahwa terdapat benjolan pada bagian payudaranya, jadi sebaiknya jangan langsung panik dan jangan juga menganggap bahwa hal itu adalah hal yang biasa yang akan hilang dengan sendirinya dan dibiarkan begitu saja tanpa memeriksakan diri, karena siapa tahu itu adalah hal yang harus dilakukan tindakan pembedahan, tapi teman-teman menganggap bahwa itu hanyalah fibroadenosis misalnya, tapi teman-teman menganggap bahwa itu adalah benjolan biasa atau hanya benjolan biasa yang akan hilang. Kemudian kapan sih harus memeriksakan diri ke dokter? Nah, mungkin ada juga beberapa orang yang akan memeriksakan dirinya ke dokter jika mendapatkan benjolan atau meraba ada benjolan pada bagian payudaranya. Nah, jangan sampai menunggu munculnya benjolan. Misalnya saja yang diawali dengan adanya nyeri sebelum benjolan itu teraba. Jadi, kalau misalnya ada nyeri pada payudara, sebaiknya diperiksakan. Setelah itu juga, selain itu, kalau misalnya ukuran payudara itu ada perubahan, keluar cairan bening, ada benjolan, kemudian juga pada area ketiak juga terasa nyeri atau ada benjolan, ruam merah, jadi sebaiknya segera periksakan ke dokter. Dan saya juga ingin menyampaikan bahwa rajin-rajin untuk memeriksa payudara sendiri atau sadari, karena itu adalah cara untuk mendeteksi apakah ada benjolan atau tidak. Nah, sadari sendiri bisa teman-teman atau moms lihat di video YouTube. Di YouTube banyak orang yang membuat video cara melakukan periksa payudara sendiri atau cara melakukan sadari. Jadi harus melakukan pemeriksaan payudara sendiri di rumah. Oke, mungkin sekian dulu informasi yang saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Terima kasih banyak sudah menonton. Untuk teman-teman yang ingin bertanya atau konsultasi bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa juga DM di Instagram saya atau inbox di Facebook saya. Dan kalau misalnya ada yang ingin menyarankan apalagi yang akan kita bahas di video selanjutnya, bisa juga tuliskan di kolom komentar. Oke, terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.